Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 291 sampai bab 300. Sebuah teriakan memecah keheningan kerumunan. Preman Damien berhenti ketika mereka baru saja akan memukuli sopir taksi. Kerumunan segera melihat ke arah dari mana teriakan itu berasal. Itu adalah Geralt. Sambil berdiri di sini sendirian dan melihat sopir taksi menolak untuk memberikan informasinya meskipun dia dipukuli sampai ke ambang kematian, Geralt merasakan rasa terima kasih padanya. Sekarang, tidak hanya dia tidak sadar, tetapi keluarganya juga terseret ke dalam kekacauan ini, dan tendonnya akan dicabut dan dipotong oleh preman Damien. Bahkan jika Geralt tidak manusiawi, dia akan tetap melawan kekerasan ini. Geralt berjalan melewati kerumunan. Akulah yang kamu cari. Jadi mengapa kamu menyiksa pengemudi? Geralt memelototi Damien. Dingin sekali. Ha, bocah. Aku benar-benar menemukanmu. Sepertinya firasatku benar. Damien tersenyum sinis saat dia melihat Geralt. Sebelumnya, Damien memerintahkan anak buahnya untuk menerobos masuk ke rumah Winterton sehingga mereka bisa menangkap Geralt dan Win. Dia terikat untuk memberi keduanya pelajaran yang baik. Namun pada saat itu, sebuah taksi tiba-tiba melaju kencang dan melaju pergi. Itu menarik perhatian, terutama dari Damien Rie, yang melirik taksi 2 kali dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika Win ingin membawa anak itu dalam pelarian, dia masih harus mengemudi, tetapi mobilnya masih diparkir di lantai bawah. Yang terjadi selanjutnya adalah ketika anak buahnya sendiri bergegas turun dan melaporkan bahwa tidak ada orang di rumah lagi. Damien Rie segera menyatukan potongan-potongan itu. Karena itu adalah menit-menit terakhir. Dia meminjam sementara preman temannya dari jalan terdekat untuk mengejar mereka. Itu hanya 5 atau 6 menit. Jadi kemana Win dan anaknya bisa lari? Menembak. Mereka pasti ada di taksi itu. Dia segera mengambil kamera pengintai toko dan mengambil info plat nomor taksi dan detail lainnya. Kemudian, dia menyuruh premannya mengikuti taksi. Pengemudi itu ternyata sangat tidak peka dan pada awalnya tidak bekerja sama dengan mereka. Yang mereka memaksanya untuk hanya membawa mereka ke tempat ini. Tapi kemudian, dia masih menolak untuk menyerahkan lokasi mereka. Apa yang ada dalam pikiran pengemudi cukup sederhana. Dia tidak menginginkan bagian dari bisnis mereka. Dia tidak ingin melawan hati nuraninya sendiri untuk mengkhianati orang lain. Dia berpikir bahwa dia akan membiarkan Damien dan anak buahnya memukulinya. Lalu mereka akan meninggalkannya sendirian. Oleh karena itu, dia mengatupkan rahangnya dan menahan pukulan. Dengan cara ini, Damien bahkan mungkin mempercayainya. Akibatnya, pengemudi salah menilai Damien Rie. Tidak mungkin Damien akan jatuh cinta semudah itu. Yang semuanya mengarah pada apa yang terjadi sekarang. Tapi untuk saat ini, itu tidak masalah lagi bagi Damien, karena bocah yang dia cari keluar sendiri. Katakan padaku nak, kemana Win pergi? Tapi tentu saja, tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak, karena aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan nanti. Damien mencibir. Damien Rie, aku mengenalmu. Anda dari keluarga Rie. Tetapi Anda harus memberikan sedikit wajah kepada Maybury International Inc., bukan? Sekadar informasi, Zack Lyle dan anak buahnya akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Sejujurnya, Geralt juga mulai panik. Tidak ada gunanya dipukuli setengah mati oleh bajingan seperti Damien begitu saja. Jika dia mengatakan dia adalah Geralt Crawford, Damien tidak akan mempercayainya. Dia hanya bisa menyebut Zack Lyle. Dan ketika Damien mendengar namanya, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Kembali di Maybury, Zack Lyle setara dengan sepupunya sendiri, Henry Rie. Zack adalah seorang taipan bisnis, dan untuk sepupunya sendiri, dia harus mengandalkan kekuatan yang dikumpulkan oleh keluarganya dari generasi ke generasi di Maybury. Tetapi dia masih hampir tidak setara dengan Zack. Sekarang, Michael Zeke yang kejam dan orang-orang dari Maybury International Inc. sedang dalam perjalanan. Rumor mengatakan bahwa Michael Zeke sangat kuat. Oleh karena itu, adalah kebohongan bagi aset seperti Damien yang hidup di bawah bayang-bayang sepupunya.
untuk tidak takut ketika mendengar nama mereka. Bos, jangan dengarkan anak ini. Mengapa Tuan Lile datang ke tempat seperti ini? Segera, salah satu anak buahnya mencoba membujuknya. Sial, tentu saja aku tahu itu. Damian mengutuk. Start. Kamu mencoba menakutiku dengan Tuan Lile. Aku sudah terlalu sering melihat trik seperti ini. Mati, pergi dan tangkap dia. Damian melambaikan tangannya dengan keras. Kelompok pengawalnya bergegas ke Geralt. Adegan itu bahkan lebih menakutkan bagi para penonton di sekitarnya. Ya ampun, anak ini mungkin akan berakhir lebih buruk daripada pengemudi kali ini. Sepakat, kurasa dia ketakutan. Itu sebabnya dia menyebut nama Zack Lile. Tapi kenapa dia tidak bilang dia Geralt Crawford? Anak muda zaman sekarang, mereka suka main-main. Apakah mereka tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa diganggu sama sekali? Para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tapi tak satu pun dari mereka berani keluar dan melakukan keadilan. Mereka bahkan tidak berani merekam seluruh adegan ketika Damien Rie yang kejam ada di sekitar. Geralt ditahan oleh beberapa pengawal. Hahaha, pegang kepalanya erat-erat. Aku akan memukul kepalanya menjadi bubur yang berdarah. Damien mengambil sebatang tongkat. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, siap untuk mengayun dan menghancurkan. Berdengung, tiba-tiba, lebih dari 30 mobil mewah melintas. Sebuah mobil mengambil rem tajam dan mengayunkan ekornya langsung ke penonton. Kemudian, tim pengawal berjas hitam turun dari mobil. Suasana menjadi tegang. Dua pengawal yang sangat gesit berlari cepat menuju tempat kejadian. Dan dengan 3 serangan, mereka berhasil bergulat dengan Damien dan memaksanya jatuh ke tanah. Jangan berani main-main denganku. Apa kalian tahu siapa aku? Aku Damien F. King Rie, sepupu Henry Rie dari Rie Group. Jadi jangan berani-berani menyentuhku. Damien merasa ini adalah sesuatu yang luar biasa karena dia merasakan kekuatan para pengawal. Merasa hal-hal menjadi tidak berdaya pada akhirnya. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Kamu beruntung aku datang lebih awal. Kalau tidak Damien tidak hanya akan mati, tetapi juga aku. Zack Lile berlari ke arah tempat kejadian. Dia menendang Damien Rie tepat di wajahnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Begitu Zack mendengar bahwa Geralt dalam masalah, dia segera mengesampingkan semua pekerjaannya dan membawa anak buahnya untuk menyelesaikan situasi. Secara alami, ada orang yang datang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa seseorang mengejar Geralt lagi. Jadi, Zack segera bergegas ke tempat kejadian, hanya untuk mengetahui bahwa dia hampir terlambat. Jika tongkat itu mengenai kepalanya, hal-hal tidak akan berjalan baik untuk Geralt. Meskipun Damien berasal dari keluarga Rie, baik Zack Lile maupun Damien Rie juga tidak akan selamat dari konsekuensinya. Hanya beberapa orang di Amerika yang tahu tentang kekuatan keluarga Crawford. Dan Zack adalah salah satunya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak takut pada mereka. Tuan Crawford, Anda baik-baik saja. Setelah memukuli Damien Rie, Zack membantu Geralt dengan lembut. Apa, Tuan Lile? Dia Tuan Crawford. Crawford dari Maybury. Damien panik. Dia juga bingung. Dia terkejut bahwa Zack bahkan akan datang ke sini. Dan lebih terkejut lagi ketika Geralt sebenarnya adalah Geralt Crawford. Wah. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenali Geralt Crawford dari keluarga Crawford, Bang? Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Zack mengambil tongkat di tanah dan menghantamkannya ke kepala Damien. Ayunan itu begitu kuat sampai-sampai mata Damien hampir memutih. Tuan Lile, tolong. Saya sepupu Henry Rie. Bisakah Anda memberinya wajah dan mengampuni saya? Menyelamatkanmu. Apakah Anda benar-benar berpikir semuanya sesederhana ini? Kemudian, mobil mewah lain datang mendesing. Kali ini, lebih banyak bantuan datang dan seluruh jalan diblokir sepenuhnya. Michael Zeke telah membawa lebih banyak orang. Sialan, Lilian, Sharon, bisakah kalian berdua berlari lebih cepat? Sesuatu yang besar sedang terjadi di sekolah dasar Skoto. Sial, ada 60 hingga 70 mobil mewah yang menghalangi seluruh jalan. Saat itu, banyak orang di jalan berlarian menuju SD Skoto setelah mendengar berita itu. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di sana. Itu adalah pemandangan luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 60 hingga 70 Rolls-Royce Phantom memblokir jalan. Sungguh luar biasa.
Hayward Davis dan yang lainnya semakin penasaran. Mereka segera berlari mendahului yang lain. Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa seorang anak dipukuli. Dan kemudian Zack Lile dan Michael Zeke dari Mayberry datang ke sini. Saya juga mendengar bahwa beberapa pemimpin perdagangan dan petinggi Mayberry ada di sini. Hanya pengawal. Mereka hampir 100 dari mereka mengelilingi tempat kejadian. Teriak Hayward bersemangat. Astaga, Sharon Leslie dan Lillian Cole bahkan lebih bersemangat sekarang. Mereka semua bergegas menuju tempat kejadian. Tempat itu semakin lama semakin ramai. Damien Rie juga semakin tercengang. Dialah yang memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Geralt. Dan sebagai hasilnya, hampir setengah dari Mayberry, baik itu militer, atau pejabat pemerintah, atau bahkan petinggi bisnis malah datang ke sini. Bahkan sepupunya sendiri, Henry Rie ada di tempat kejadian. Dia sangat malu. Di sisi lain, Geralt tidak bisa tinggal lebih lama lagi setelah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Jika dia tinggal, identitasnya pasti akan terungkap. Apalagi pengemudinya masih pingsan dan tidak ada yang merawatnya. Dia mendekati kelompok pengawal dan kemudian menginstruksikan Flynn Lexington, yang baru saja tiba, untuk melakukan sesuatu. Mereka segera mengendarai mobil, melewati kerumunan, dan mengirim pengemudi ke rumah sakit. Adapun sisa masalah, Geralt percaya bahwa Flynn akan mengurusnya. Sial, mereka semua benar-benar ada di sini. Hayward dan yang lainnya akhirnya berhasil menerobos kerumunan setelah banyak usaha. Melihat tontonan di depan mereka, mereka hanya terkesima. Rahang Lillian dan Sharon menganga lebar. Bukankah itu Flynn Lexington? Hayward segera melihat Flynn yang berdiri anggun di tengah. Dia bertanya dengan menyebalkan. Hah, bagaimana Anda tahu orang-orang hebat seperti Flynn Lexington? Lillian dan Sharon sekarang semakin kagum dengan Hayward. Baiklah. Apakah kamu ingat waktu kita pergi ke York North Mountain untuk piknik? Faktanya, sore itu, Geralt Crawford dari Mayberry datang ke desa kami bersama Merv Lexington dan menandatangani serangkaian kontrak. Hehe, ayahku adalah akuntan desa kami. Dan dia juga ditunjuk sebagai kepala akuntan proyek pengembangan desa pegunungan York North. Jadi dia harus berurusan dengan Tuan Lexington. Bukankah saya menyebutkan bahwa saya pergi ke Wayfair Mountain Entertainment minggu lalu? Saya tahu Anda tidak akan percaya, tetapi ayah saya benar-benar membawa saya ke sana. Ayah saya bahkan meminta saya untuk bersulang dengan Tuan Lexington. Karena proyek ini adalah proyek pengembangan pertama Geralt, Flynn sangat memperhatikannya. Dan dia harus menghibur semua orang yang terlibat di dalamnya. Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya masih tidak akan percaya bahwa Anda pergi ke Wayfair Mountain Entertainment. Kedua gadis itu cukup cemburu dan iri padanya. Oh, masih menganggapku sebagai pembual. Ya, Hayward mengangkat alisnya. Apakah kamu sudah selesai membual bocah kecil? Sial, anak ini sangat suka berpura-pura ya. Begitu ada adegan besar, mereka bertindak di samping satu sama lain seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi atau mereka tahu adegan besar. Jatuhkan tindakan bocah itu benar. Apa gunanya berpura-pura? Pergi ke sana dan katakan halo jika Anda punya nyali. Sebelum Lillian dan Sharon sempat menanyainya, beberapa penonton di samping cemberut pada Hayward. Kalau begitu kamu hanya perlu menunggu dan melihat. Hayward tidak banyak bicara. Dengan kedua tangannya di sakunya, dia berjalan di tengah-tengah tatapan terkejut dari orang banyak. Halo Tuan Lexington, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Hayward menyapa dengan ekspresi sedikit terkekang. Flynn tertegun pada awalnya. Lalu dia mengamati Hayward dari atas ke bawah. Kamu. Ayah saya adalah Quason Davis, dijuluki Davy Baton, seorang akuntan dari York North Mountain Village. Kami bertemu denganmu minggu lalu. Hayward gugup dan takut Flynn Lexington akan melupakannya. Ah, aku ingat sekarang. Kamu adalah Little Davy. Tidak ada yang lain di sini sekarang. Jangan mengorek. Anda sebaiknya pergi dari sini lebih awal dan kembali ke rumah. Segera setelah Flynn mendengar tentang desa York North, dia menaruh banyak perhatian padanya dan menjabat tangannya. Dia menyuruh Hayward untuk meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sharon lihat. Flynn Lexington benar-benar mengenal Hayward. Lillian sangat bersemangat. Kalau saja dia bisa berteriak, dia pasti sudah melakukannya.
Dan sementara Sharon terkejut, dia juga menatap Hayward, terkesan. Pada saat itu juga, Sharon merasa seolah-olah Hayward sangat tampan sehingga dia merasa semua pria gagah lain yang dia lihat sebelumnya tidak sebanding dengannya. Hayward telah kembali ke kerumunan dengan gembira saat kerumunan itu memandangnya dengan mata penuh kekaguman. Baiklah, Tuan Lexington baru saja mengatakan kepada saya bahwa kita tidak boleh tinggal di sini. Sesuatu yang besar mungkin terjadi nanti. Jadi saya pikir lebih baik kita mundur dulu. Hayward tersenyum. Ya, apapun yang kamu katakan Hayward. Kerumunan mengangguk dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Rasa malu yang dirasakan Hayward setelah terbukti salah oleh Geralt sebelumnya. Semuanya sirna saat itu juga. Dibandingkan dengan Hayward, Geralt bahkan tidak bisa dianggap manusiawi. Berbicara tentang Geralt, dia sudah mengirim pengemudi yang berkemauan baik ke rumah sakit. Adapun masalah yang dia beritahu Flynn Lexington, dia menyuruhnya untuk menjaga keluarga pengemudi dan mengirim sejumlah uang untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Adapun keluarga Quetta, Geralt berpikir untuk kembali setelah Flynn menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sama seperti Geralt yang berjuang untuk memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Tiba-tiba, dia melihat seseorang di obrolan grup kelas menandai semua anggota. Itu Cassandra McGregor. Seluruh kelas harus berkumpul di Student Entrepreneurship Base Universitas, Blok B, pada pukul 3 sore. Berada di sana atau menjadi persegi. Geralt tercengang. Apa yang akan mereka lakukan di pangkalan pengusaha? Saat dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, dia menerima telepon dari Harper Sullivan. Geralt, kamu di mana? Sudahkah Anda membaca berita kelas? Saya membacanya. Ngomong-ngomong, tentang apa ini semua? Tanya Geralt. Felicity benar-benar luar biasa. Bukankah City Life baru saja ditingkatkan menjadi Exceptional Life? Sekarang Felicity berada di bawah dukungan Exceptional Channel. Dia dapat mempertahankan levelnya sebagai pembawa acara yang memiliki reputasi baik. Dia telah memulai bisnisnya sendiri dan memiliki studio sendiri. Karena besok adalah perayaan terbuka, mengapa kita tidak pergi ke sana sore ini untuk melihat apa yang bisa kita bantu? Kami masih tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah lulus. Dan lihat Felicity, dia memiliki perusahaan sekarang. Harper menghela napas. Geralt tetap diam dan tersenyum. Bisa dibilang Felicity bekerja keras untuk memberi makan dan membesarkan dirinya sampai titik ini. Pada saat ini, dia dianggap yang paling berpengaruh di antara teman sekelas lainnya. Dan rumor mengatakan bahwa dia menghasilkan sekitar $15.000 per bulan. Itu banyak uang. Adapun Harper dan yang lainnya, Geralt tidak akan pernah melupakan mereka. Dan akan ada banyak peluang bagi mereka di masa depan. Tetapi karena ada banyak masalah yang mengganggu, Geralt tidak mau menghadiri pertemuan itu. Tapi karena seluruh kelas akan pergi, sepertinya tidak sopan jika dia tidak muncul. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di pangkalan pengusaha. Setelah panggilan berakhir, dia menyerahkan mobil kepada pengawalnya dan naik taksi. Pada saat dia tiba di tempat itu, dia terlambat 1 jam. Geralt, apa yang membuatmu begitu lama? Untungnya, kamu bukan yang terbaru. Haha. Harper menepuk bahu Geralt. Ada sesuatu. Itu sebabnya aku terlambat. Benar. Mengapa kalian semua masih di luar? Bukankah ini sudah jam 3? Sial. Kenapa pintunya belum terbuka? Di mana Felicity? Geralt melihat ke pintu masuk pangkalan, di mana pintu ke studio terpisah masih terkunci. Lalu dia bertanya, sekarang dia adalah pembawa berita terkenal dan bereputasi baik. Kami teman sekelas hanya menunggu di luar. Kami masih menunggu Felicity tiba. Harper berkomentar masam. Mereka semua berasal dari kelas yang sama dan memiliki titik awal yang sama. Tetapi Felicity telah menjadi selebriti internet penghasil uang dalam semalam, yang membuat teman sekelas lainnya agak cemburu. Felicity ada di sini. Tiba-tiba, salah satu teman sekelas berteriak. Kemudian, Felicity terlihat keluar dari mobil sport Ferrari. Beberapa anak laki-laki yang sedang berkeliaran segera berkumpul di sekelilingnya untuk memotretnya. Mereka juga berharap mendapat kesempatan untuk menyambutnya. Pada akhirnya, Felicity bahkan tidak peduli. Dengan mengenakan penutup mata dan perlindungan pengawalnya, dia berjalan lurus menuju pangkalan pengusaha. Sambil melihat Felicity,
yang tidak sama seperti sebelumnya. Matanya sedikit berkedip. Cara Felicity mendandani dirinya hari ini tidak sama seperti dulu. Dia dulu berpakaian seperti dewi untuk memancarkan pesona genit, tapi sekarang pakaiannya tampak lebih dewasa dan elegan. Terus terang, karena Felicity sudah sangat cantik sejak awal, dia terlihat lebih menarik sekarang. Geralt terpesona. Adapun Felicity, dia tidak menyangka karirnya akan begitu sukses. Terkadang, itu benar-benar hanya masalah kesempatan. Jika bukan karena manusia biasa, dia mungkin masih tetap sebagai seorang penyiar langsung yang kecil, anonim. Tapi sekarang, transformasi besar telah terjadi hanya dalam hitungan beberapa bulan. Perasaan dikagumi oleh banyak orang sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, begitu orang mencapai ketinggian tertentu, kepribadian mereka juga akan berubah. Felicity jauh lebih menyendiri dan lebih dingin dari sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia melihat penggemar menyapanya, Felicity akan menyambut mereka dengan senyuman. Sekarang, dia mengabaikan mereka. Dia membuka pintu untuk membiarkan para siswa masuk. Felicity menyilangkan tangannya. Apakah semua orang sudah di sini? Jika demikian, Blondie akan menugaskan pekerjaan itu kepada semua orang. Hari ini, pastikan untuk membantu saya membersihkan studio. Saya tidak dapat menunda pembukaan besok. Dan omong-omong, saya akan mentraktir semua orang malam ini untuk makan malam di Emperor Karaoke Bar. Anda dapat memesan apapun yang Anda ingin makan atau minum. Ya, kerumunan berteriak kegirangan. Felicity berseri-seri dengan bangga saat ini. Itu membuat beberapa orang cemburu. Itu normal bagi orang untuk merasa bangga. Karena manusia biasa telah membeli seluruh saluran hanya untuknya. Dan siapa lagi yang memiliki keberuntungan sebanyak ini? Kecemburuan mereka terhadapnya dapat ditahan dan tidak sampai pada titik kebencian. Ditambah lagi, orang banyak selalu suka berpesta. Apalagi di tempat seperti Maybury Commercial Street. Mendengar kabar bahwa mereka akan disuguhi makan malam di Emperor Karaoke Bar, tentu saja penonton akan heboh. Blondie sama bersemangatnya dengan seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Pria itu cukup suka memanfaatkan situasi. Sekarang dia berada di bawah Felicity. Posisinya di kelas telah dipromosikan menjadi komandan kedua. Juga benar bahwa Blondie sangat perhatian ketika dia bekerja untuk Felicity. Seolah-olah dia sedang menangani bisnis milik keluarganya sendiri. Dia menugaskan pekerjaan dengan cara yang terorganisir dengan baik. Ada beberapa siswa yang tidak ingin bekerja untuk Felicity. Tetapi karena itu akan sangat tidak sopan dan tidak pantas menyinggung Felicity seperti itu, maka mereka bekerja sama. Kenapa aku lupa toilet? Saya perlu mencari seseorang untuk membersihkan toilet. Setelah semua pekerjaan dibagikan, Blondie menggaruk kepalanya dan mengerutkan kening. Hah, Blondie, kita tidak perlu membersihkan toilet. Menggosok lantai tidak masalah. Beberapa anak laki-laki di kelas takut dipilih untuk membersihkan toilet. Mereka buru-buru memberi Blondie sebatang rokok. Blondie dengan riang menerimanya. Dia tidak ingin menyinggung siapapun dari kelas. Tetapi ada satu orang yang tidak dia pedulikan. Geralt, bagaimana kalau kamu melakukan pekerjaan itu? Anda tidak lagi harus membersihkan jendela. Cukup menangani toilet. Tempat itu adalah surga penyendiri. Saya akan check-in setelah Anda selesai membersihkannya. Haha. Blondie menunjuk Geralt yang sedang membersihkan dengan lap. Puff, teman sekelas tertawa terbahak-bahak. Ya, Geralt akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia membersihkan lebih baik daripada kita. Jadi sempurna untuk menyerahkan toilet padanya. Geralt memang kandidat yang sempurna. Semua siswa berbicara serempak. Di sisi lain, Geralt tidak ingin membersihkan jendela untuk Felicity. Sial. Dia membuka bisnisnya dan meminta mereka bekerja untuknya. Di mana logikanya? Harper dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Dan Geralt bukanlah tipe orang yang akan berkelahi. Mereka mungkin juga melakukannya. Sekarang, jelas bahwa Blondie sengaja mencoba menggertaknya. Dia tidak ingin menyinggung siswa lain. Tetapi satu-satunya orang yang dia tidak takut untuk menyinggung adalah Geralt. Itu hanya menunjukkan bahwa Blondie benar-benar memandang rendah dirinya. Geralt ingin menolak. Apa yang masih kamu tunggu? Saya menyuruh Anda untuk membersihkan toilet. Dan Anda melakukan apa yang saya katakan. Atau Anda tidak akan bisa makan malam ini. Hahaha, teman sekelas perempuan yang mengikuti Felicity juga mengejek Geralt bersama Blondie. Apa-apaan ini?
Kamu ingin Gerald membersihkan toilet untuk kalian. Saat itu, Benjamin Langdon meneriaki mereka sambil memukul-mukul kain itu ke tanah. Sejak terakhir kali Gerald dan Harper membantunya, Benjamin menganggap keduanya sebagai saudara yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Benjamin dan Harper tidak terlalu yakin dengan kekuatan Gerald. Mereka tidak bisa tidak merasa bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Orang-orang ini jelas berusaha menimbulkan masalah. Secara alami, mereka merasa tidak senang dan enggan ketika melihat semua orang mengejek Gerald. Oh, Benjamin dan Harper, ada apa? Ini adalah hari pembukaan studio Felicity. Apakah kalian berdua akan membuat masalah daripada membantu? Teman sekelas perempuan itu mencibir saat dia berbalik dengan dingin. Kamu, lupakan saja. Benjamin, Harper, jangan khawatir. Aku hanya akan melakukannya. Gerald menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Tidak ingin Benjamin dan Harper menyinggung mereka karena masalah sepele ini. Tidak ada gunanya menamparkan wajah mereka dengan mengungkapkan identitasnya sekarang. Gerald merasa metode ini terlalu vulgar. Apa yang akan dia coba buktikan? Itu sebabnya dia lebih suka mengubah masalah besar menjadi kecil dan yang kecil tidak menjadi masalah sama sekali. Lagi pula itu hanya masalah sepele. Gerald pergi untuk membersihkan kamar kecil setelah itu. Adapun Felicity, dia hanya melirik mereka sedikit ketika konflik hampir terjadi. Namun, ketika Gerald melewatinya, dia bahkan tidak berani mengangkat matanya untuk menatapnya. Dan begitu saja, Gerald akhirnya membersihkan kamar mandi. Orang-orang di luar terus bersenang-senang, sedangkan Gerald diam-diam membersihkan kamar mandi sendiri. Tiba-tiba, Zack menelepon Gerald, mengatakan bahwa Damien sudah menetap dan semua anggota tubuhnya patah. Dia mungkin harus menghabiskan beberapa bulan ke depan di tempat tidur. Konon, Damien tidak berani memberitahu Henry tentang ini. Mengapa? Itu karena Zack punya bukti bahwa Damien telah mencuri uang dari perusahaan sepupunya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah sama sekali untuk saat ini. Dia menghela nafas panjang ketika dia memberitahu Win tentang hal itu. Tentu saja, dia tidak memberitahunya bahwa dialah yang telah membantu. Hanya mengatakan bahwa Rie Group memiliki konfrontasi dengan Mayberry International Inc. Setelah itu, seseorang merawat Damien, dan dia memberitahu Win bahwa dia bisa memikirkannya, meredakan. Setelah itu, Zack baru saja mengakhiri panggilan. Tiba-tiba, pintu kamar mandi didorong terbuka. Gerald melihat Felicity berjalan ke kamar kecil dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku bertanya padamu, apakah kamu sakit? Apakah Anda sudah cukup? Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan melihatmu. Mengapa saya akan bertemu Anda? Kamu pikir kamu siapa? Hahaha, kupikir kau orang hebat. Ya, semua yang Anda berikan kepada saya adalah 12 atau 13 ribu dolar kan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa bertindak seperti orang hebat hanya karena itu? Mengapa Anda tidak memberi saya rekening bank Anda sekarang? Saya akan mentransfer uang kembali kepada Anda sekarang. Saya akan mentransfer 15 ribu dolar kepada Anda segera, sehingga Anda menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Siapa yang pernah mendengar jersey di Exceptional Life? Enyah. Felicity menutup telepon dengan marah. Teman sekelas perempuan yang telah berkeliaran di Felicity datang ke kamar kecil. Namanya Ivene dan dia agak menjijikkan dan memuakkan. Felicity, apakah jersey itu melecehkanmu lagi? Tanya Ivene. Iya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan datang ke universitas untuk menjemputku sehingga aku bisa menemaninya minum. Dia pikir dia siapa? Jawab Felicity dengan angkuh. Gerald, yang sedang membersihkan kamar kecil pada waktu itu mau tidak mau angkat bicara. Jersey, bukankah itu orang kaya yang selalu ada di ruang siaranmu? Bukankah selama ini dia sangat memperhatikanmu? Bukankah dia memberimu banyak hadiah selama kompetisi terakhirmu? Belum lagi jumlah amplop merah yang dia berikan padamu secara pribadi. Gerald memiliki ingatan tentang siapa jersey itu. Felicity hanya memiliki 2 pukulan besar di belakangnya selama ini. Yang pertama adalah dia dan yang kedua adalah pria bernama Jersey. Gerald merasa bahwa Jersey pasti lebih menyukai Felicity daripada dirinya. Ini karena dia telah memberitahunya sendiri di WeChat bahwa Jersey akan sering mengejarnya dan mengiriminya banyak amplop merah, meskipun dia menolak untuk menerimanya. Dia bahkan mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Gerald sebagai bukti.
Mengapa? Apakah itu karena dia ingin membuktikan kepada Geralt bahwa dia tidak tertarik pada pria lain? Meskipun demikian, Geralt merasa Felicity sedikit melewati batas ketika dia mendengar dia memarahi Jersey seperti itu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Terus, orang itu bahkan tidak bisa merenungkan dirinya sendiri. Yang dia coba lakukan hanyalah mengajak Felicity berkencan. Tidakkah menurutmu dia pantas dimarahi? Ngomong-ngomong, Geralt, bagaimana kamu tahu semua yang terjadi di ruang siaran langsung Felicity? Jangan bilang orang brengsek yang menyedihkan seperti Anda benar-benar menonton siaran langsungnya juga. Yvonne bertanya dengan heran. Bahkan Felicity menatap Geralt. Tentu saja, dia tidak terkejut bahwa dia benar-benar menonton siaran langsungnya. Dia bahkan tidak terkejut bahwa dia mengkritik dan menegurnya. Dia hanya terkejut dengan kalimat terakhirnya. Bagaimana Anda tahu bahwa Jersey mengirimi saya amplop merah secara pribadi? Tanya Felicity sambil menatap Geralt. Wajar jika Felicity terkejut. Brengsek, dia belum pernah menyebutkan masalah ini kepada teman sekamarnya sebelumnya. Jadi, bagaimana Geralt mengetahui tentang amplop merah yang dikirim Jersey kepadanya secara pribadi? Dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, selain dari saudara manusia biasa. Geralt panik sejenak ketika dihadapkan dengan pertanyaan Felicity. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Felicity bisa begitu kejam. Dan sebagai hasilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur, hanya melontarkan semua yang ada di pikirannya. Kemudian, dia tiba-tiba ingat bahwa Felicity memberitahu dia semua ini di akun WeChat keduanya. Yah, ketika aku menonton siaran langsungmu suatu malam, aku melihat Jersey berbicara denganmu tentang beberapa amplop merah yang dia kirim secara pribadi. Jadi, pada saat itu, saya pikir dia pasti mengirimnya kepada Anda secara pribadi. Geralt buru-buru mengarang omong kosong. Felicity, bagaimanapun, merasa sedikit lebih lega. Yvonne, yang berdiri di samping, mencibir. Hahaha, Geralt, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu menyedihkan. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar menonton siaran langsung Felicity setiap malam juga. Sejujurnya, apakah Anda melakukan hal-hal buruk dan tidak pantas ketika Anda menonton Felicity di siaran langsungnya? Dia bertanya dengan senyum mesum. Felicity sangat murah hati dalam hal ini. Tetapi sekarang, dia menatap Geralt dengan mata terdingin. Dia benar-benar tidak berharap Geralt menjadi penggemarnya juga. Aku tidak melakukan itu, Geralt menjawab dengan jujur. Meskipun dia telah memikirkannya lebih dari sekali, dia tidak pernah benar-benar melakukan hal seperti itu sebelumnya. Anda sebaiknya tidak. Felicity kami adalah dewi yang tidak akan pernah bisa kamu dekati. Jawab Yvonne sambil mencoba menyanjung Felicity. Baik-baik saja maka, pergi lihat apakah semua orang sudah selesai membersihkan di luar. Geralt, kamu bisa melanjutkan pembersihan. Felicity kemudian berbalik dan segera pergi. Geralt menghela napas lega. Itu sangat berisiko sekarang. Hampir tidak mungkin untuk menjelaskan dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Geralt mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun WeChat keduanya. Dia mengirim pesan teks ke Felicity. Secara umum, dia mengatakan bahwa dia telah menonton siaran langsungnya akhir-akhir ini dan merasa dia telah banyak berubah. Merasa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia juga menyebutkan dia tidak lagi menunjukkan antusiasme yang sama terhadap para penggemarnya. Dia pikir pertunjukannya mulai membosankan, dan sepertinya dia harus menonton beberapa pembawa acara cantik lainnya di masa depan. Itu semua atas nama menakut-nakuti dia sedikit. Lagi pula, dialah yang membesarkannya dan membuatnya terkenal. Dan dia tahu betul bahwa sikap jahatnya saat ini hanya akan menyebabkan kerusakan cepat atau lambat. Geralt merasa bahwa dia harus memberinya peringatan dan pengingat sebelumnya. Dia tidak ingin dia mengambil jalan yang salah. Setelah mereka selesai membersihkan, Felicity memanggil beberapa mobil saat semua orang bersiap untuk pergi ke Emperor Karaoke Bar. Kelompok itu keluar dan menunggu di luar. Felicity, lihat, saudara manusia biasa mengirimimu pesan. Yvonne berlari keluar dengan ponsel Felicity di tangannya. Kapan dia mengirimiku itu? 4 menit yang lalu. Aku tidak mendengarnya. Meminta maaf kepada Yvonne. Sial, saya meminta Anda untuk memegang ponsel saya. Anda dapat memeriksa apakah saya menerima pesan di WeChat. Itu berarti 24 jam sehari.
Mengapa Anda menunda 4 menit? Ketika Felicity mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Yah, Felicity, ketika semua orang bersiap untuk pergi sekarang, aku melihat beberapa tempat belum dibersihkan. Gerald hendak pergi, tapi aku menyuruhnya membersihkannya lagi. Ketika saya akhirnya melihat bahwa saudara manusia biasa mengirimi Anda pesan, 4 menit telah berlalu. Jawab Ivene. Sedikit ketakutan menyebar di wajahnya. Tidak masalah, saya hanya akan membalas pesan saudara manusia biasa sekarang. Setelah melihat isi pesan saudara manusia biasa, Felicity tercengang. Dia merasa ingin menangis. Felicity, ada apa? Tanya Ivene. Saya pikir saudara manusia biasa tidak mencintai saya lagi. Dia bilang aku sudah berubah. Apakah saya benar-benar berubah? Ivene, apakah saya berubah dengan cara apapun? Apakah aku bukan lagi Felicity yang dulu dia cintai? Felicity mulai menangis. Dia merasa cemas tanpa harapan. Dibandingkan dengan orang lain, Felicity lebih peduli tentang persepsi saudara manusia biasa tentang dirinya. Felicity, jangan gugup. Jelaskan dirimu kepada manusia biasa segera. Ivene menasihatinya. Mobil mana yang harus saya masuki? Pada saat itu, Gerald melangkah keluar setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Ia melihat banyak mobil yang terparkir di depannya. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ivene karena dialah yang memintanya untuk tinggal untuk pembersihan. Apakah dia ingin aku memanggil taksi kembali seperti terakhir kali? Anda bisa masuk ke mobil apapun yang Anda inginkan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Felicity merasa bermasalah? Kamu sangat bodoh. Tidak berguna. Ivene memarahinya dengan tidak sabar. Ivene, jangan ganggu dia. Bantu aku memikirkan cara untuk membalas pesan manusia biasa dengan cepat. Felicity berkata dengan cemas. Saat mereka berdiskusi, Felicity kemudian memikirkan jawaban. Dia kemudian menyusun jawabannya. Suara bel terdengar. Dalam hal itu, nada notifikasi yang tajam berdering dan Felicity menangkapnya dengan samar. Sepertinya itu berasal dari telepon siswa dari mobil di samping mereka. Itu membuat Felicity terkejut. Ya ampun, apa yang sedang terjadi? Ivene, apakah kamu mendengar itu? Apa? Saya tidak tahu apakah itu hanya kebetulan. Kamu tahu apa? Ketika saya mengirim pesan barusan, saya mendengar nada dering notifikasi dari salah satu mobil. Menerima pesan. Felicity berpikir, sepertinya bukan kebetulan. Apakah itu berarti manusia biasa adalah salah satu teman sekelasku? Siapa dia? Felicity menjadi cemas. Saya tidak mendengar itu. Selain itu, ada begitu banyak nada dering notifikasi serupa. Felicity, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Ivene bertanya. Bingung. Felicity mencoba mendengarkan. Dan apa yang dikatakan Ivene memang benar. Ada banyak siswa yang menerima pesan pada saat yang bersamaan. Dia kemudian mengangguk kecewa. Ya, saya selalu sangat cemas ketika datang ke manusia biasa. Bahkan sekarang, saya menjadi sangat sensitif dan gugup tentang dia. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi, Felicity berkata dengan putus asa. Ketika dia memperhatikan bahwa manusia biasa tidak menjawab, dia segera tampak lesu. Pada saat yang sama, Gerald yang berada di dalam mobil, menyeka keringat yang terbentuk di dahinya dengan cemas. Dia dengan cepat keluar dari akunnya yang lain di media sosial. Ya Tuhan, itu adalah panggilan dekat. Gerald berpikir sendiri. Di bar karaoke Kaisar, Gerald cukup akrab dengan tempat itu. Felicity cukup cakap dan kaya karena dia bisa memesan kamar pribadi yang begitu besar secara langsung. Itu lebih dari cukup untuk menampung sekitar 60 orang. Teman-teman sekelas berkumpul di sana seperti sedang mengadakan pesta, dan itu agak ramai dan berisik. Pada awalnya, kebanyakan dari mereka terlalu malu untuk bernyanyi di depan semua orang. Tapi tak lama setelah pemanasan, mereka mulai masuk ke suasana hati dan mulai bernyanyi dengan keras. Meskipun nyanyian mereka tidak merdu atau sesuai kunci, mereka hanya ingin bersenang-senang. Gerald sedang minum bir bersama Harper dan yang lainnya. Sialan, maksud kamu apa? Kamu gila. Tiba-tiba, Felicity berteriak ke teleponnya dan itu mengejutkan semua orang. Semua orang segera terdiam. Pada saat yang sama, seseorang juga mematikan musiknya. Ada apa? Felicity, Blondie dan yang lainnya segera bertanya dengan prihatin. Blondie, aku diancam oleh Jake.
Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan foto pribadi saya. Dan dia bahkan tahu bahwa saya berada di Emperor Karaoke Bar sekarang. Dia mengatakan bahwa dia datang untukku. Sial, dia marah. Baiklah, biarkan dia datang. Aku hanya ingin melihat apa yang dia lakukan. Felicity menyerang dengan gugup. Baiklah, biarkan dia datang. Ada banyak dari kita di sini. Blondie mengangkat birnya dan berteriak. Felicity, tolong tenang. Pikirkan saja, Jake adalah lokal di sini di Mayberry. Dia bisa mendapatkan foto pribadi Anda dan bahkan tahu bahwa Anda ada di sini. Dia pasti memiliki beberapa cara untuk menggalinya. Harap tenangkan diri Anda dan mari kita atasi masalah ini. Jika tidak, mengapa Anda tidak meminta bantuan dari senior Anda dari Exceptional Life dan memberitahu mereka tentang hal itu? Saat Naomi sedang minum bir dengan geral, dia kemudian mengingatkan Felicity tentang ide itu. Felicity mencibir, saya tidak peduli, aku akan kehilangan kewarasanku seperti ini. Dia mengatakan bahwa dia ingin menghentikan saya pergi. Dan dia mengklaim bahwa dia akan mempekerjakan seseorang untuk memperkosa saya. Sial, dia pikir dia siapa? Aku ingin dia tahu. Aku bukan orang yang mudah dikacaukan. Felicity tergagap. Felicity, jika itu masalahnya, pergi dan panggil seniormu dari perusahaanmu segera. Dan hubungi manusia biasa dengan cepat juga. Salah satu gadis berkata dengan gugup. Karena dia seorang gadis, dia menjadi agak gugup mendengar orang lain datang, mencari masalah dan berkelahi. Felicity terkekeh. Apa yang harus saya takutkan? Aku tidak butuh siapa-siapa. Jika Jake berani datang ke Emperor Karaoke Bar untukku, aku akan membuatnya membayar mahal untuk itu. Kami punya teman dekat, dan bahkan CEO di sini takut dengan teman kami itu. Ini wilayah kita. Felicity meletakkan tangannya di pinggangnya dengan kuat dan tertawa terbahak-bahak. Geral tercengang. Ya ampun, apakah identitas saya terungkap? Mereka bingung. Siapa itu? Ketika mereka mengetahui bahwa mereka memiliki teman seperti itu, Ivene dan yang lainnya menjadi sangat penasaran. Felicity menjawab dengan berani, mari kita tidak membicarakannya lagi. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak perlu takut. Saya di sini untuk menjaga situasi. Mari kita nikmati saja. Blondie dan yang lainnya kemudian mengangkat gelas anggur mereka dan meneguk anggur dengan penuh semangat. Adegan kemudian tumbuh semakin hidup dan berisik. Namun, Geral menjadi sangat gugup dan khawatir. Felicity terlalu sombong dan arogan. Geral sedikit menyesalinya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berbicara dengan Exceptional Life dan meminta mereka untuk mencelanya tentang hal itu. Saat dia sedang memikirkan masalah ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka lebar. Segera setelah itu, banyak orang memadati ruang pribadi. Ada sekitar 30 dari mereka. Apa sih yang kamu lakukan? Blondie tertegun pada awalnya dan kemudian mendapatkan akal sehatnya saat dia berteriak. Beberapa pemuda kemudian terlihat menjambak rambut Blondie. Mereka kemudian mengambil sebotol bir dan langsung menghantamkannya dengan keras ke kepalanya. Dia langsung jatuh ke lantai. Gadis-gadis itu segera mulai berteriak. Jangan bergerak. Beberapa pemuda berteriak dengan ganas. Gadis-gadis itu telah melihat orang-orang terlibat perkelahian sebelumnya. Tetapi mereka belum pernah menyaksikan perkelahian yang begitu kejam dan biadab. Dan ada banyak dari mereka. Mereka kejam dan ganas. Mereka bertindak tanpa ragu-ragu. Tentu saja, gadis-gadis itu ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Bukan hanya para gadis, tetapi bahkan Felicity juga ketakutan. Tidak peduli seberapa sombong dan arogan Felicity muncul, dia masih takut jauh di lubuk hatinya. Dia segera berdiri dan menjawab kembali dengan wajah memerah. Tentu saja aku tahu siapa kamu sebenarnya. Anda Felicity. Dan Anda adalah selebriti internet yang arogan. Bukankah kamu memintaku untuk datang untukmu? Sekarang setelah saya datang, bagaimana menurut Anda, Felicity? Tidakkah kamu ingin minum denganku mengingat bagaimana aku mendukungmu? Seorang pria berusia 38 tahun yang sedikit montok melangkah maju dan menyeringai dingin. Di antara semuanya, hanya dia yang berdandan santai, hanya mengenakan t-shirt. Lengannya juga ditutupi dengan tato naga. Dia tampak seperti gangster. Apakah kamu Jaka? Setelah mengamati, tidak sulit bagi Felicity untuk mengetahui siapa dia.
Beraninya kau datang ke Emperor Karaoke Bar untukku. Tunggu saja dan lihat apakah saya akan mempekerjakan seseorang untuk berurusan dengan Anda. Felicity membalas, tanpa menunjukkan rasa takut. Namun, Jake sama sekali tidak takut. Dia hanya tersenyum dingin dan berjalan menuju Felicity. Setelah itu, pukulan keras terdengar, dan dia menamparkan wajah Felicity secara langsung. Felicity segera tersandung di sofa akibat tamparan itu. Persetan denganmu. J*L*Eng. Apakah Anda tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Pada awalnya, saya menghabiskan sejumlah uang untuk bersenang-senang dengan Anda hanya karena Anda tampak cukup cantik. Tapi anehnya, Anda bahkan tidak menghargainya. Anda memandang rendah saya. Tidak perlu terburu-buru untuk meminta seseorang berurusan dengan saya hari ini. Biarkan aku mengajarimu pelajaran yang sulit dulu. Jake terkikik dingin. Pada saat yang sama, tiba-tiba, pintu terbuka ke samping. Nona Dun, siapa yang Anda maksud? Siapa yang berani berkelahi di sini? Mereka adalah bodyguard yang bekerja di Emperor Karaoke Bar. Ada 5 dari mereka, dan mereka memasuki kamar pribadi bersama Ivene. Ivene adalah gadis yang cukup cerdas. Ketika yang lain menerobos masuk ke kamar pribadi tadi dan bertengkar dengan Blondie, dia menyelinap pergi dengan tenang dan hati-hati saat mereka memukuli Blondie. Karena ruangan itu gelap dan perkelahian sedang berlangsung, maka tidak ada yang peduli tentang Ivene. Dia kemudian dengan cepat memanggil pengawal. Para pengawal di sana tampak cukup kokoh. Oh, itu adalah C.E. Omer. Jo Terrell. Halo, Tuan Jo Terrell. Tanpa diduga, para pengawal itu tercengang saat Jake berbalik dan menatap mereka. Siapa Tuan Jo Terrell itu? Dia yang memukuli orang di sini. Begitu Ivene melihat bagaimana reaksi para pengawal, dia tercengang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Tuan Jo Terrell harus menyusahkan dirinya sendiri dengan memukulimu? Dia adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar Rie Group. Mengapa dia menyusahkan dirinya dengan orang-orang muda kekanak-kanakan sepertimu? Kami pergi sekarang. Tolong jangan bicara omong kosong lain kali. Jika tidak, kami akan membuat Anda membayarnya. Tuan Jo Terrell, kami akan menyerahkan urusan Anda. Para pengawal memberinya senyum sopan sebelum mundur dari tempat kejadian. Faktanya, para pengawal tidak takut pada Jake. Tetapi Flynn telah memerintahkan mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang dari grup Rie jika mereka datang ke bar karaoke Kaisar. Mereka tidak bisa menahannya karena Rie Group terkenal karena tindakan jahat dan berbahayanya di Mayberry. Namun, jika Mayberry International Inc. akan melawan Rie Group, mereka tidak takut sama sekali. Tapi mereka harus sopan satu sama lain. Jadi jika beberapa pelanggan menyinggung orang-orang dari Rie Group, dan mereka datang mencari masalah di sana, para pengawal akan mengabaikan mereka. Karena Jake tahu betul tentang stand-nya. Dia tahu di mana garis yang tidak boleh dilewati. Tapi Felicity menjadi sangat gugup setelah mendengarkan pengawal. Sialan, orang yang paling aku benci sebenarnya adalah CEO dari Rie Group. Tidak heran dia bisa mencari saya dan mendapatkan detail pribadi saya. Melihat para pengawal itu mundur ketakutan, kepercayaan diri Felicity anjlok. Felicity, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin minum dengan saya sekarang? Saya tahu Anda ingin menelepon senior Anda dari Exceptional Life. Baik, mengapa Anda tidak mencobanya? Ngomong-ngomong, beritahu mereka namaku, dan lihat apakah mereka mau membantumu. Jake menyeringai. Felicity menyentuh wajahnya yang memerah dan berkata, jangan sombong di sini. Siapa yang memberitahumu bahwa aku memanggil seniorku? Saya akan menelepon orang lain. Saya pasti akan membuat Anda membayar untuk ini sampai Anda bahkan tidak bisa pergi tanpa cedera. Jelas tidak ada gunanya memanggil seniornya. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Baik, telepon saja. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Jake tampak seperti sedang menikmati pertunjukan. Ingin tahu trik apa lagi yang bisa dia lakukan. Felicity segera menelepon dan menjelaskan situasi saat ini kepada orang di ujung telepon. Dia kemudian dengan bangga melipat tangannya dan menatap Jake. Gerald duduk di sudut, dan menepisnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sebenarnya agak terkejut melihat Felicity memiliki koneksi yang cukup baik. Sepertinya ada orang lain yang juga berada di sisinya selain dia. Itu memang benar. Tak lama kemudian,
Geralt mendengar banyak langkah kaki dari apa yang tampak seperti sekelompok besar orang di luar ruangan pribadi. Jelas bahwa kelompok besar itu bergegas menuju kamar pribadi. Pintu kamar pribadi dibuka lagi. Sekelompok pengawal berbaju hitam menerobos masuk dan menghadapi bawahan Jake dengan ganas. Jake terkejut. Dia semakin terkejut melihat orang yang datang terakhir dengan sekelompok pengawal. Bapak, Lexington. Kamu, orang yang memasuki ruang pribadi itu tidak lain adalah manajer bar karaoke Kaisar Flynn. Bapak, Joe Terrell. Anda cukup terkenal. Mengapa mencari masalah dengan sekelompok mahasiswa? Mengapa tidak? Biarkan saja demi aku. Flynn mulai berjalan ke arah Jake dan tersenyum tipis. Tentu saja. Karena Anda telah membicarakannya dan kami juga berada di tempat Anda. Anda berada di pihak mereka. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak? Jake melirik para bodyguard itu dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Anda salah paham, Tuan Joe Terrell. Saya tidak berusaha melindungi Nona Nelson di sini. Tetapi salah satu pemimpin saya melakukannya. Dia selalu melindunginya. Selain itu, dia menyebutkan bahwa semua orang di sini agak terkait dengannya. Karenanya, Anda tidak dapat menyentuh salah satu dari mereka, kata Flynn. Oh, bolehkah saya memiliki kebebasan untuk mengetahui siapa itu? Mengingat Anda bersedia bertindak seperti ini atas namanya. Jake tersenyum sopan dan bertanya, ini aku, apa yang tampaknya menjadi masalah di sini? Pada saat itu, suara wanita yang jelas terdengar. Dia kemudian mondar-mandir ke kamar pribadi. Sepatu hak tingginya berbunyi klik. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.